Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ofelia Zitri Fortuna, NIM 20231131 dari kelas IPA C, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat herbarium untuk memenuhi tugas sebagai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara membuat herbarium, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu herbarium. Herbarium itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu hordus dan botanius, yang berarti kebun botani yang dikeringkan yang disusun berdasarkan sistem klasifikasinya. Herbarium itu sendiri merupakan suatu spesimen yang telah diawetkan yang biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasinya, atau dalam artian lain, herbarium merupakan tempat di mana material-material tumbuhan atau spesimen yang telah disimpan dan diawetkan. Tujuan dari herbarium itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu sebagai sumber referensi, di mana herbarium itu merupakan sumber utama untuk mengidentifikasi tanaman bagi para ahli seperti ahli taksonomi. Yang kedua yaitu sebagai penyimpanan data bagi para ahli kimia, di mana herbarium ini dimanfaatkan untuk mempelajari beberapa senyawa seperti karbonit dan alkaloid. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber ramuan bagi para ahli farmasi. Herbarium itu sendiri juga terbagi atas 2, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah biasanya digunakan untuk hewan atau tanaman air seperti alga yang dibuat dengan cara direndam dengan formalin dengan konsentrasi 30% yang dicampur dengan air habitat tempat hewan dan tanaman air tersebut. Sedangkan herbarium kering yaitu herbarium yang dibuat dengan cara mengawetkan dengan menggunakan alkohol 70% atau dengan teknik pengepresan. Tahap pengeringan dari herbarium itu sendiri juga terbagi atas 2. Yang pertama yaitu dengan menggunakan oven. Ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium. Dan yang kedua yaitu dengan penggunaan sinar matahari secara langsung. Dengan penggunaan sinar matahari secara langsung ini biasanya membutuhkan waktu lebih kurang 1-2 minggu untuk mendapatkan hasil herbarium yang benar-benar kering dan sempurna atau maksimal. Itulah seputar materi tentang herbarium. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat herbarium kering dengan menggunakan teknik menjemur dengan matahari. Pertama-tama, saya akan mencari tanaman Physilitis sp yang kebetulan tanaman tersebut susah untuk didapatkan di daerah saya, dan saya menggantinya dengan tanaman Asplenium antiquum, di mana tanaman Asplenium antiquum ini masih tergolong familia yang sama dengan tanaman Physilitis sp. Untuk mendapatkan tanaman ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit dari rumah saya.
sampai di Kampung Dalam, tepatnya di Cimpago Barat, Kabupaten Padang Pariaman, di mana saya menemukan tanaman yang saya cari untuk bikin herbarium kering, yaitu tanaman Asplenium antiquum. Saya telah menemukan tanaman Asplenium antiquum. Ini dia tanamannya. Tanaman ini disebut juga dengan paku pakis sarang burung, hampir sama dengan tanaman Asplenium nidus, tetapi Asplenium nidus itu biasanya tumbuh di pohon-pohon yang sudah tua, seperti pohon-pohon yang di sana. Itu Asplenium nidus. Berbeda dengan tanaman Asplenium antiquum, biasanya tumbuh di tempat bebatuan atau tanah-tanah yang lembab. Tanaman ini bisa dijadikan sebagai tanaman hias, sebagaimana dibudidayakan dengan mudah di dalam pot, dan juga tetapi dengan harus kelembapan udara yang tinggi, seperti di daerah pegunungan atau di daerah perkampungan yang suasananya rimbun. Setelah kita mendapatkan tanamannya, kita akan membuat herbarium keringnya dengan menyediakan alat dan bahan. Alat-alatnya biasanya yaitu pakai gunting, kardus, dan koran. Karena saya memakai teknik matahari, jadi saya membutuhkan Setelah menyediakan alat bahan, langsung saja kepada langkah-langkah membuat herbarium kering. Yang pertama yaitu pastikan tanaman yang akan dibuat herbarium dicuci dengan bersih agar terhindar dari kotoran dan tanah. Yang kedua yaitu beri alkohol kepada seluruh sisi tanaman. Bisa disemprot dengan botol atau bisa diberi dengan tisu basah yang sudah diberi alkohol. Pastikan semua sisi diberi alkohol. Alkohol ini bertujuan agar tanaman ini tidak terkena jamur. Setelah diberi dengan alkohol, letakkan tanaman ini di atas loyang yang sudah dilapisi dengan koran.
Pastikan sisi depan dan sisi belakang dari tanaman ini jelas, dan usahakan tanaman ini tidak ada yang terlipat. Ditutup lagi dengan koran. Dihimpit dengan loyang di atasnya agar tanaman bisa lebih gepeng, dan diletakkan di bawah terik matahari. Ini bertujuan agar tanaman lebih cepat kering, dan setelah itu tidak lupa dihimpit dengan batu yang agak besar yang bertujuan agar lebih cepat gepengnya. Baiklah, ini merupakan hari ke-7 atau hari terakhir dari pengeringan herbarium tersebut dengan penggunaan cahaya matahari. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat herbarium yang telah kita buat dan hasilnya. Dan ini merupakan hasil dari herbarium yang telah kita keringkan selama 7 hari atau 1 minggu. Ini dia. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan model etiket. Nah, ini dia etiketnya. Di dalam etiket ini terdapat klasifikasi yang terdiri dari kingdom, division, class, order, family, genus, dan spesies, dan ditambah lagi dengan nama, waktu, dan lokasinya, dan boleh ditambahkan dengan catatan khusus dan tidak lupa dengan judul dari herbarium ini. Baiklah, sekarang kita akan menempel etiket ini dengan menggunakan lem. Nah, etiket ini biasanya ditempel di pojok kanan bawah kertas. Nah, setelah diberi lem, tempelkan etiketnya. Nah, setelah menempel etiket, kita langsung ke menempel tanamannya dengan menggunakan, dan tidak lupa menggunakan selotip. Agar
Nah, setelah tanamannya ditempel, kita boleh langsung menempelkan catatan khususnya yang bisa berupa nama Latin dan nama daerahnya. Nah, kita tempelkan. Dan judulnya Nah, ini dia hasil herbarium dari tanaman Asplenium antiquum atau biasa disebut dengan paku sarang burung. Video project herbarium kering dari tanaman Asplenium antiquum ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.